Kata Rasulullah, agama ini nanti terpecah menjadi 73 golongan. Akibatnya seperti itu. Kemudian isnatani wasabina finnar, 72 golongan itu di neraka, satu golongan yang masuk di dalam surga. Kalimatnya Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 nanti masuk di dalam neraka, satu golongan melebet sing nang surga. Dan kira-kira sing dia ya karena sing siji sing mlebu suwarga. Iya maksudnya. Nah, lantas tatkala Rasulullah kemudian menyebutkan satu golongan yang masuk ke dalam surga, Rasulullah ngomong satu golongan yang masuk ke dalam surga itu adalah hiya al-jama'atu. Yang masuk surga itu adalah al-jama'atu. Al-jama'ah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, jazakallahu fikum. Sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim, jamaah kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengawali kajian pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita seluruhnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi kita semuanya dengan rahmat kasih sayangnya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus, dan semoga kita semuanya kelak tatkala pulang kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Hingga panjenenganipun kawula ingkang tansah hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Zaini, dan juga kepada takmir Dewan Kota Takmir, dan juga wabil umum kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita mengawali kajian pada kesempatan pagi hari ini kula mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula panjenengan sedaya tansah anggenipun duduk bermajelis taklim mangke begitu medal rampung saking majelis taklim, kula panjenengan sedaya tansah yaitu nemoni mana amargi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa beliau berkata di dalam kitabnya, yaitu udlubul qalba fi salasati mawadhi, carilah hati panjenengan semuanya di 3 tempat.
Kata Ibnu Qayyim, carilah hati panjenengan ing dalem telung panggonan. Kata Ibnu Qayyim, ikang sependa fi qiraatil Quran, di dalam tatkala panjenengan membaca Al-Quran. Jika panjenengan kemudian tidak mendapati di dalam membaca Al-Quran, maka carilah fi majlisi ta'lim, pada majlis ta'lim ingkang kados mekaten. Kemudian yang ketiga yaitu tatkala panjenengan sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tatkala membaca Al-Qur'an nang dalam ngaji, tatkala panjenengan piyambakan kemudian bersama Allah, panjenengan kon nemoni atine nang telung panggonan iku. Jika kemudian panjenengan boten lagi maca Al-Qur'an ora ketemu atine, lagi majelis taklim wah ketemu hatinya, lagi sendiri bersama Allah tidak engkau temukan hatinya, maka kata Ibnu Qayyim, fas'alillaha, mongko podo nyuwun sapa sira kabeh Allah ing Allah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hati kepada panjenengan, karena pada saat itu tatkala panjenengan di tiga tempat itu boten nemuni manah panjenengan berarti boten gadah manah. Ini menurut Ibnu Qayyim. Makanya sebelum mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama hadirkan hati supaya nanti mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu hati kita seluruhnya sehingga bisa menerima kebenaran itu adalah benar dan bisa melihat sesuatu yang batil dan kemudian kita menolaknya itu memang batil. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini termasuk kategori yaitu bab yang berkaitan dengan masalah akidah atau keyakinan seorang muslim. Judul babnya adalah Al-Jamaah. Judul babnya adalah Al-Jamaah. Tapi bukan sing dimaksud untuk jamaah sholat ya. Ya sekalipun yaitu termasuk dari kalimat jamaah. Karena mengarah kepada hadis Nabi. Win janjane pernah disinggung cuma dereng tuntas. Kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama. Riwayatnya dari Abu Dawud. Panjenengan nanti cek di hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadisnya 4597. Panjenengan tiliki nang hadis Abu Dawud, maka panjenengan temui hadis 4597. Di hadis Abu Dawud disebutkan, yaitu riwayatnya dari Muawiyah bin Sofwan. Berarti dari Muawiyah bin Sofwan. Kalau berkata dia Muawiyah bin Sofwan. Kata kemudian Muawiyah bin Sofwan, ala ingat-ingatlah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah berdiri di tengah-tengah kami. Kata Sofwan, dia Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus Rasulullah bersabda, inna man kana qablakum min ahlil kitab, sesungguhnya dari orang sebelum kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya dari orang sebelum kalian min ahlil kitab, dari ahli kitab, berarti orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Berarti sesungguhnya orang sebelum kalian dari orang Yahudi ataupun Nasrani, iftaraku, mereka terpecah menjadi ala isnataini wa sab'ina millah, yaitu menjadi 72 golongan agama. Orang Nasrani, orang Yahudi, ahli kitab terpecah menjadi 72 agama. Kalimatnya seperti itu. Lantas kata Rasulullah, wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini maksudnya Islam, kata Rasulullah, sataftariku, nanti akan terpecah menjadi isnatani wasabnina, yaitu menjadi ala salasin wasabnina, yaitu menjadi 73 golongan.
Kata Rasulullah, agama ini nanti terpecah menjadi 73 golongan. Akibatnya seperti itu. Kemudian isnatani wasabina finnar, 72 golongan itu di neraka, satu golongan yang masuk di dalam surga. Kalimatnya Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 nanti masuk di dalam neraka, satu golongan melebet sing nang surga. Dan kira-kira sing dia ya karena sing siji sing mlebu suwarga. Iya maksudnya. Nah, lantas tatkala Rasulullah kemudian menyebutkan satu golongan yang masuk ke dalam surga, Rasulullah ngomong satu golongan yang masuk ke dalam surga itu adalah hiya al-jama'atu. Yang masuk surga itu adalah al-jama'atu, al-jama'ah. Makanya kemudian dimasukkan ke dalam judul bab kitab yang membahas masalah al-jama'atu, segolongan dari kelompok Islam yang masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Kita lepaskan dulu kayak gini. Panjenengan lepaskan terlebih dahulu baju-baju kita sebelumnya. Artinya ketika kita belajar masalah ini, maka panjenengan harus mendudukkan permasalahan ini kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian kita berpihak kepada satu golongan tertentu sehingga kemudian menyembunyikan terhadap permasalahan kebenaran ini. Karena kita tahu Rasulullah tatkala menyebutkan satu golongan yang mlebet nang suwargi, kalimatnya al-jama'atu. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan sing mlebu surga Muhammadiyah, tidak. Dan Rasulullah Rasulullah juga tidak menyebutkan Nahdlatul Ulama, tidak. Rasulullah juga tidak menyebutkan MTA, juga tidak. Rasulullah juga tidak menyebutkan Salafi. Rasulullah juga tidak menyebutkan Jamaah Tabligh. Rasulullah jika tidak menyebutkan yaitu Lamkari. Rasulullah juga tidak menyebutkan yaitu LDI. Rasulullah juga tidak menyebutkan yaitu Islam Harakah Islamiyah atau kelompok Islam yang lain-lain. Tapi Rasulullah mau ngomong al-jama'atu. Dan yang takon sampean di sebelum mengenek. Sampean yang kita koni yuk Islamnya sampean NU apa Muhammadiyah? Sampean jawab apa? Sampai MTA Muhammadiyah sekian soal itu ya. Hari ini seakan-akan tatkala kemudian kita bergelut di masyarakat kita, seakan-akan nama yayasan kelompok-kelompok Islam itu akhirnya menjadi agama. Oh kamu MTA, oh kamu NU, oh kamu Muhammadiyah, iya enggak? Iya kan ya? Padahal Rasulullah di sini ngomongnya al-jama'atu. Makanya sebelum kita masuk ke bab ini, panjenengan lepaskan dulu keyakinan sebelumnya. Kudune kemudian ngetutna petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, apa yang dimaksud oleh al-jama'atu. Itu maksudnya. Nah, ini hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua, nanti dua hadis saja. Sekalipun hadisnya janjane akeh, cuma kami bacakan dua hadis saja. Bobok diwaca akeh hadisnya malah macakna hadisnya tidak pada inti pembicaraan. Satu hadis lagi, yaitu tatkala diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Abdullah bin Amr. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati, yakti teman-teman garap teko mana ingatase umat ingsun, sungguh akan datang kepada umatku, kata Rasulullah. Sungguh nanti akan datang kepada umatku ma'atang ala Bani Israel, sebagaimana yang datang kepada kaum Bani Israel.
Kalimatnya seperti itu. Kata Rasulullah, sungguh betul-betul nanti akan datang atas umatku seperti apa yang telah datang kepada kaum Bani Israel. Hadwan nali binal, itu sehingga sejajar antara sandal yang satu dengan sandal lainnya. Maksudnya adalah wong Islam engkau bakal garap ngetutna wong Bani Israel, Yahudi, Nasrani, diumpam makna ngono ngetutna akhirnya sejajar kayak sandal satu dengan sandal lainnya. Artinya orang beda nih kami wong Yahudi kami Nasrani, ini maksudnya seperti itu. Lantas hatta in kana minhum, sehingga apabila ada pada mereka orang Yahudi ataupun orang Nasrani atau Bani Israel, itu seorang yang bersetubuh dengan ibu kandungnya terang-terangan. Kata Rasulullah, kalau seandainya kemudian pada diri orang Bani Israel melakukan bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri di tengah jalan secara terang-terangan, kata Rasulullah seperti itu, nanti lakana fi ummati, sungguh di dalam umatku juga ada yang nanti berbuat seperti itu. Kata Rasulullah, di umatku juga nanti akan sama berbuat seperti yang dilakukan oleh mereka. Itu seperti itu. Wah, ini ya. Lantas berikutnya, wa inna Bani Israila, setemene Bani Israel, tafaraqat badhe terpecah opo Bani Israel, wis terpecah opo Bani Israel, sungguh telah terpecah yaitu Bani Israel, malah isnataini musabengina millatan, menjadi 72 golongan. Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan atau 72 agama. Wa taftariqu ummati, dan sungguh umatku itu nanti akan terpecah menjadi yaitu 73 golongan atau agama. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Kata Rasulullah, sungguh umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, mereka semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, illa millatan wahidah, kecuali agama yang satu. Terus Rasulullah ditakoni. Kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa golongan satu itu yang masuk ke dalam surga? Jawab Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan bersama sahabatku yang berada di atasnya. Berarti negara ada dua jawaban ya. Mau sing pertama ngomong al-jama'atu, yang kedua Rasulullah berbicara, aku bersama sahabatku yang ada di atasnya. Iwe. Berarti perlu diingat, di sini menunjukkan bahwa hukum yang namanya kemudian yang nanti masuk ke dalam surga, berarti kalau disebutkan dalam hadis Rasulullah, yang pertama adalah al-jama'atu. Sekarang kita lihat makna al-jama'ah. Sekarang makna al-jama'atu minal lughah, jamaah dalam segi bahasa, karena ini kan bahasa Arab. Al-jama'atu ini kan diambil dari segi bahasa Arab, ke segolongan sing bakal nanti masuk ke dalam surga sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Makanya perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-jama'atu di dalam hadis itu. Al-jama'atu minal lughah, jamaah menurut bahasa. Segi jamaah menurut bahasa. Al-jama'atu menurut bahasa adalah al-ijtima'u, yaitu ijtima'u, sekelompok atau berkumpulnya manusia atau sekelompok kaum yang berkumpul, ki jenengane jama'atu. Mulane ana ajaran sholat jamaah. Mulane ana ajaran sampai tatkala berdiri sholat kakinya disuruh merapatkan. Alasannya kenapa? Karena Rasulullah tatkala membariskan yaitu jamaahnya, Rasulullah
disuruh rapatkan, luruskan, rapatkan, luruskan, rapatkan, luruskan, sampai-sampai kalau ada seorang yang dadanya kemudian maju ke depan, nah Rasulullah dideblak dadanya, luruskan, luruskan. Aku takut jika kalian kemudian tidak lurus, tidak rapat, Allah akan memalingkan hati-hati panjenengan semuanya. Hari ini kayak gini masalahnya. Kadang-kadang kita akan mendapati semasjid, sejamaah, tanggan maning, nyurakur, anak gini ya, satu masjid, satu jamaah, sekampung mening, nyurakur, anak akeh ya. Boleh jadi mungkin ini yang menyebabkan hati-hati kita semuanya terpisah karena sholatnya ora rapet. Karena Rasulullah tatkala meluruskan, merapatkan, tatkala ada orang yang dadanya kemudian maju ke depan, nah Rasulullah kita deblak dadanya, dilurus. Nah, karena kata Rasulullah, aku takut jika hati-hati kalian kemudian berselisih. Siki mulanya jegumur nuju semesjid jamaah bareng menggandeng sholat ora pernah rapet, ora pernah lurus. Akhirnya Allah memalingkan hati yang satu kepada hati yang lainnya. Maksudnya banyak perselisihan, banyak perbedaan, atau ora kok bahasane dewek. Tidak pemahaman. Itu seperti itu. Al-jamaah itu lawan dari jamaah. Ini lawan dari jamaah. Lawan dari jamaah adalah al-firqatu, kelompok. Lawan dari jamaah ada firqah, kelompok. Berarti lawan dari jamaah firqah. Mulanya kan kalimat tenang hadis Rasulullah mau diomong, nah umatku nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Istilah dalam bahasa hadis yang lain menjadi 73 golongan, 72 firqah masuk ke dalam neraka, satu millah masuk ke dalam surga. Lawannya dari firqah. Maksudnya gini, sing jenengane tiang suatu saat ngajari Islam, ini sampai ngajari Islam harus berdasarkan al-jamaah, itu aja berdasarkan kelompok. Paham betul sih dimaksud? Tatkala kulo misal contoh, kulo ngajari panjenengan ngejak mengkelompok, wah bener, kudune ngejak ini meng-Al-Quran kan di sunnah. Itu maksudnya. Ngejak ini meng-al-jamaah itu kudu mengkelompok. Kudu mengkelompok. Jadi aja ngajari Islam malah kemudian seakan-akan akhirnya lebih cenderung kepada kelompoknya daripada ajaran Islamnya. Akhirnya membutuhkan. Oke. Ini jenengane itu al-jamaah. Nah, itu kan boleh-boleh ngomongan di jenengan. Uli sampean. Ngetut dulu naik pas kambial Quran lebih sunnah, naik ora sesuai buang. Aja tinggu dalile, aja tinggu wonge. Karena kita berbicara masalah Islam, ketika berbicara masalah Islam, ki aja disesuaikan di kelompok, tapi kelompok yang menyelesaikan Islam. Muhammadiyah naik ora pas nang Islam, ya aja tinggu sih nama Muhammadiyah gue. NU naik suatu pas nang Islam, ya aja tinggu NU suatu saat kemudian ente aneh anak sing ora pas kan Islam, ya aja tinggu ente aneh, karena kita berbicara masalah Islam. Kayak jenengane al-jamaah tuh ketika berbicara masalah itu bukan berbicara masalah kelompok. Paham sih maksud? Ya, mulanya kulo mboten pernah ngajari ngomongi panjenengan setuju. Suatu saat panjenengan tegeri teng kelompok-kelompok. Ibu bukan pernah kuliah sanjang menjelaskan, nggak pernah. Tapi berbicara terkait masalah petunjuk Al-Quran kelawan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan pernah disanjangaken. Panjenengan ningali Al-Quran, surat Al-Baqarah 208.
Ya ayyuhalladzina amanu khullu fi silmi kafa. Wahai sekalian orang beriman, mlepet sapa sira kabeh fil silmi ing dalem Islam kafa sekabiane seluruhnya. Nang kono orang sanjang, wahai sekalian orang beriman, masuklah kalian semuanya menuju Muhammadiyah, tidak. Masuklah kalian semuanya ke NU, juga tidak. Masuklah kalian semuanya ke Salafi, juga tidak. Masuklah kalian semuanya ke LDI, juga tidak. Tapi masuklah ke dalam Islam. Maksudnya adalah, kalau suatu saat kemudian di NU anak sing sesuai kami Islam, aja tinggo. Kalau suatu saat kemudian dapati di Muhammadiyah tidak sesuai dengan Islam, aja tinggo. Kalau suatu saat kita dapati di Salafi atau kelompok-kelompok yang lainnya tidak sesuai dengan Islam, aja ditenggo. Karena kita berbicara masuklah ke dalam Islam. Gue kising jenengane akidah Islamnya. Nek sampean cepengane kuwe, mbok panjenengan nang di papan selamat. Bukan panjenengan aktif nang di selamat. Nek panjenengan cekelan akidah bener kambi tauhid. Gue. Karena hari ini kadang-kadang kayak gini, lebih cenderung kepada kelompoknya daripada kepada ajaran Islamnya. Ajaran Islam melarang ebek-ebekan. Kok anak kelompok Islam sih malah ebek-ebekan malah. Bukan alasan gue seni gue yang lainnya berarti kita termasuk orang undi teng dalam Islam. Aja ditutna. Dia kadang-kadang kalah lah egois biasa itu ya. Iku maksudnya sing paham sing maksud ya. Sing jenengane ajaran Islam mahai kulo panjenengan sedaya memang pada berbicara masalah dalil Al-Qur'an kambi sunnah. Soalnya kayak nek ngantos kulo panjenengan salah dalam memahami ini, boleh jadi mungkin kita termasuk yang 72 golongan yang akhirnya terjumus di dalam neraka. Berarti sing dimaksud jamaah adalah seperti itu, lawannya adalah firqah. Dan berikutnya, sekarang penjelasan dari ulama. Contohnya Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Sahabat Nabi ngomong menjelaskan makna al-jamaah itu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah, kata beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah itu mawafiqul haqqi, siapa saja atau apa saja yang sesuai dengan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, sekalipun kau sendiri. Kalimat ini sing jenengane jamaah itu adalah segala apa saja yang sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sekalipun dewekan, sekalipun anda itu sendiri, sekalipun jenengan nang desa, sekalipun dewekan, asal itu dilandaskan pada kebenaran, itu al-jamaah itu. Tapi nek sampean akeh hubungan al-jamaah itu kalau dilandasi atas kebatilan. Itu maksudnya. Kenek menurut Abdullah bin Mas'ud. Nah, saya kadang-kadang masyarakat kita, kaum muslimin hari ini, kisilo dalam sing akeh. Kan ya? Yo, oh wong akeh wis nglakoni. Iya kan ya? Iya kan iku kok. Ngomong ke zaman ben nganti kuna nganti tekan siki wis akeh sing lakoni lah kae banu sing anyar nyatane setitik kambi akeh malah ududa dalil, malah justru kalau kita berbicara masalah itu merupakan dalil sing setitik malah sing benar. Sing setitik malah sing benar menurut Al-Qur'an. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-An'am ayat 116, 117. Nanti panjenengan tinggali. Surat Al-An'am surat 6, 116, 117. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa in tuti' a'sara man fil ardi yudilluka an sabilillah yatabinguna illa dhanna wa in hum illa yahrusuna. Kalimatnya seperti itu. Dan jika kamu mentaati, kamu mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, maka sungguh mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti ini menunjukkan ake-ake wong nang alam dunia kie ngajak sampean konsep sesat. Iya kan, kalimatnya seperti itu. Makanya di dalam kitab ini, di dalam ayat Al-Quran surat Al-An'am menyebutkan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, banyak di antara mereka yang berusaha menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengikutinya kecuali hanya persangkaan mereka saja. Sesungguhnya tidaklah mereka itu kecuali hanyalah berbuat kebohongan yang nyata atau mengada-adakan kebohongan. Jadi sing jenengane akeh berarti mesti bener, karena menurut Al-Quran akeh menungsana alam dunia ngajak sesat. Kepenak gue paribasan, gue pemikiran di dewek. Gue ngaji kan bidang dut, akeh ndi? Bidang dut. Wong sholat, kan wong sing ora sholat, akeh sing endi? Saiki misal, suatu saat anak artis ibu kota penyanyi dangdut kabeh nang lapangan kono pas jadwal pas sholat isya. Akeh sing ora sholat isya, apa akeh sing sholat isya? Sing jamaah, akeh sing ora jamaah. Sing jenengan itu nang desane sampean sing wong salat kan sing ora salat akeh sing ndi? Iya, akeh wong sing ora salat. Kan iya, nek tandane panjenengan menang, tandane Islam ki menang, nek wis wong Islame nggone salat 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ki wis kaya salat Jumat. Berarti Islamnya menang. Nek nang berangkal sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya kayak Jumatan terus, Islamnya menang nang berangkal. Menangis. Siki nang coba panjenengan tinggal di daerah-daerah tenggu di mawon desa ngendi endi sing sholat duhure duhur biasa kayak sholat Jumat endi? Hampir-hampir di seluruh negeri kita tidak kita temukan. Sing ana malah nek lagi sholat duhur paling-paling nang masjid 4, 6, 7, 8, 10, 12 malah nuju-nuju ana masjid, ana musola jam duhur, jam asar prei sholatnya ada yang orang sing adan malah nuju-nuju kalau menangi dikomati dewek ada nih dewek sholat dewek. Nah, kalau seandainya kita bertanya seperti itu, kebanyakan manusia kemana itu? Kebanyakan manusia mengerti. Mulanya, berbicara masalah kebanyakan manusia, kia ora pas mungkin Islam. Mungkin Islam pas karena menurut ayat Al-Quran, justru sing sedikit menunjukkan justru ini adalah kebenaran karena kebanyakan manusia menurut ayat ini menyesatkan panjenengan semuanya. Jadi nek paribasan sampean dewek asal bener menurut Al-Quran Sunnah lakoni. Tapi nek jenengan akeh sekalipun masjid ketok tapi salah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah al-jamilu. Itu maksudnya. Nek siki dewek kadang-kadang ora ya. Nah, wong akeh kiai itu kayaknya itu dalil karena kita berbicara masalah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jenengan ki wis aja gumun kambi sing jumlahe akeh kambi setitik. Setitik kok biasa menurut Abdullah bin Mas'ud siji bebo saged. Ki jenengane al-jamaatu selama dia di dalam kebenaran. Kemudian kalau ayat yang lain, surat Yusuf ayatnya 106. Panjenengan kutiliki surat Yusuf ayatnya 106. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kalimatnya seperti itu. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah. Sekalipun engkau Muhammad menginginkan mereka menjadi orang beriman. Berarti akeh menungsa nang alam dunia pada orang beriman. Nek ketika kita berbicara masalah iman, iman kan dua landasan hukum sing kudu dicepengi nang dhewek. Iman kudu diucapna nang lisan, diyakini nang manah, dibuktikan nang perbuatan. Kepenak yang gue mikir masalah iman kata sepakaten, maksudnya adalah nek ana wong ngucap, Kang, aku ya percaya Allah ke Tuhanku, Allah sing gawe urip, gawe besti, gawe gesang. Aku percaya Kang, lisanku yang mengucap, manahku ya percaya Pak. Ning ya syukur tahu sholat itu belum beriman. Apa sih gue? Nek Anda ta pinter kayak wong beriman. Sampai news mulai sampun pinten Pak. Kulo alhamdulillah Mas. Wis 20 tahun. No, alhamdulillah. No ya kita terus merasa syukur kan bisa gawe gesang. Jadi yang duwe umur kayak nganti berkah kayak gitu. Jadi kalau paham sih jenenge berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Berarti nek tambah umurnya dawa, berarti akeh kebaikane, akeh salate, akeh sujude, akeh maca Al-Qur'ane, akeh mangkat salat nang masjid. Dengan ora tau salat kudu jejel gue. Jadi sing jenengane kebanyakan manusia tidak beriman, sekalipun sampean kepengen banget mereka dadi wong beriman. Berarti menunjukkan kebanyakan manusia tidak beriman. Siki nang desane dewek-dewek seperti itu. Berbicara masalah konsep landasan iman sing iku. Kira-kira akeh sing iman apa sing ora iman? Akeh sing ndi? Akeh sing ndi ya? Yo, kan akeh sing mboten iman. Berarti akeh menungsa nungguan benar. Kemudian berikutnya. Sekarang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Rasulullah. Sekarang hadis Rasulullah. Kalau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Muridat ngalaya al-umam." Kata Rasulullah telah ditampakkan untukku, yaitu umat. Kata Rasulullah, sungguh telah ditampakkan kepadaku, yaitu umat. Waja'ala yamuru an-nabiyyu ma'ahu rajul. Dan aku melihat tatkala seorang nabi melewati aku. Tatkala kemudian aku melihat seorang nabi, di mana nabi itu memiliki pengikut seorang laki-laki. Nabi jumlah 124.000, jumlah Rasul 315. Jumlah kemudian Rasul ataupun Nabi yang ditulis di dalam Al-Quran yang sering kemudian kita ketahui jumlahnya 25. Ini jumlah Nabi sebenarnya 124.000. Kulo pada tangkap menjenengan. Sing jenenge Nabi bener nopo salah? Bener jenenge Nabi kan gini. Ning ana Nabi sing pengikutnya siji. Rasulullah sanjang di dalam hadis ini menunjukkan aku ditampakkan yaitu umat manusia. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya seorang laki-laki. Kalau sebagai seorang nabi pengikutnya hanya seorang laki-laki, menungsan diane pada saat dia diutus mengendi? Berarti ingkar kambina. Nah, menunjukkan sing jenengane setitik atau akeh, kadang-kadang sing jenengane setitik standar di dalam permasalahan al-jamaatu. Mulai kemudian Abdullah bin Mas'ud sanjang, tidak apa-apa yang disebut dengan jamaah itu adalah engkau selama berada di dalam kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak terjumus di dalam suatu yang sesat, tidak terjumus di dalam suatu yang bid'ah, tidak terjumus di dalam suatu yang syirik, sekalipun engkau sendiri. Nggak apa-apa. Gampangan nek sampai nang desa beda dewek, asal bedanya kue sesuai Islam, Al-Quran, Sunnah, ngakoni ngasih mati karena kue kebenaran. Udah kan ibu ya, aja ngasih goyang, aja ngasih roke, aja ngasih
rubah ning dewek kadang-kadang bisa rubah mung nang dalil ariku iku lah ora kepenak tariku engko ning nyong amal iku ya dadi nah iki ya iya kan ya nek sampean iku tempuhe dadi al jamaah itu coba sampean nek sandane iki kuwe tempuhe dadi al jamaah itu kan nang kene diomongna ya al jamaah itu sepindah meniku saja menjenengan kulo ngene ngajari ngaji ora bakal mari menjenengan kumpul bumung kelompok-kelompok boten. Tapi kita berbicara masalah dalil Al-Quran lawan sunnah. Silakan panjenengan aktif nang diri silakan. Tapi berbicara masalah Islam harus dilandaskan kepada dalil Al-Quran kami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah cara kulo panjenengan sedoyo berislam men akidai benar. Sing wis-wis sing ben kan nuju-nuju ya. Nek carane wong biyen-biyen nek dewek Islamnya kayak kepenak lah sing akeh wong nyatane ka zaman ben wis dilakoni tanpa pernah memahami dalil yang ada. Mulane ngesune suatu saat ana pilihan apa bae nek dadi sing dadi mulane nuju-nuju ora benar. Karena kebanyakan menungsa ora bener nek milih wong mulane kadang-kadang sing dipilih ya dadi wong ora bener mau anu dipilih nang ora bener kebel kan dadi wong bener. Kebel sejal. Kan ya mbok. Iya enggak? Nyatanya ya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan. Nah, itu maksudnya kini berbicara masalah Islam. Kemudian kata Rasulullah, Usman Padang ya. Nah, kok jangan kamu yang terus nama nih. Yang berikutnya kata Rasulullah, wa nabiyyun manahu julani. Kata Rasulullah, aku juga melihat seorang nabi yang memiliki pengikut hanya 2 orang laki-laki. Kata Rasulullah, aku adalah nabi yang memiliki pengikut hanya 2 orang laki-laki. Ini menunjukkan sedikitnya manusia yang mengikuti Nabi itulah yang disebut dengan al-jama'atu. Sekalipun kebanyakan manusia pada saat itu tidak mengikuti Nabi. Karena anak Nabi sing pengikuti wong loro. Bang gua sampai nang desa wong loro di luar anak kancane mending loro di asal belum di atas kebenaran lakoni anti mati. Karena itu kebenaran. Itu maksudnya. Paham sih dimaksud ya? Karena ini menyangkut masalah akidah. Nah, ini akidah yang sampean salah, engkau gelem memfikih ibadah dan yang lain-lain, ki gelem akeh salah ning ora kerasa. Maksudnya itu. Dan berikutnya adalah wan nabiyyun lahu rahtu. Dan aku juga melihat nabi yang memiliki pengikut beberapa laki-laki. Nek istilah nang bahasa Arab rohtun yang maksudnya adalah diartikan nek nang bahasa Indonesia beberapa. Kalau dalam kamus diartikan bilangan antara lebih dari 2 tidak lebih dari 10. Berarti nek diartikan seperti itu aku melihat nabi yang pengikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak lebih. Jadi siapa kayak gini? Berarti seperti itu. Dan kemudian kata Rasulullah, dan aku juga melihat Nabi yang dimana pengikutnya tidak ada sama sekali. Nabi itu dalam Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia melihat Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Paribasan jenengan alam dunia ini asal di atas kebenaran menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bersih dari segala bid'ah, bersih dari segala syirik, bertauhid kepada Allah. Selama panjenengan dewekan sekalipun bojone anaknya sampai orang pada, asal jenengan di atas kebenaran, jenengan lakoni anti pecah. Itu maksudnya. Sekalipun dewekan, karena dia anak Nabi sing ora unik pengikut sama sekali. Dewek kadang-kadang nek dewekan dewekan kayak sedih aja sedih Nabi biyen ana sing gue ora apa-apa selama itu di dalam kebenaran. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya
Insya Allah kalau pas pertemuan berikutnya melanjutkan pembahasan ini, karena nanti kan pembahasannya gini, al-jamaatu apa saja, nanti kemudian yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah apa, yang disebut dengan ta'ifah mansyurah apa, yang disebut dengan yaitu firqatun najiyah apa, dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah pembahasan al-jamaah. Nah, karena itulah nanti kelompok yang masuk ke dalam surga, yang lain kemudian masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan mungkin tafadhol? Kayaknya mikir pada mengangkat gelas. Ya, silakan tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadikan tolak ukur agar kita bisa memasuki satu golongan yang bisa masuk surga terkait dengan ibadah kita dan amalan kita? Biasanya orang memandang dari amalan dan ibadah kita. Iya. Terima kasih. Ya, kalau kemudian dengan tanya tolak ukur apa yang melandaskan pada satu golongan yang masuk surga itu, ya panjenengan kudu rampung mulai ngaji iya, nah al-jamaah ki apa, ta'ifah mansur apa, kemudian nek diterang. Nah kalau saya jawab kita kan sore kok. Dan iya gitu ya. Berarti nek panjenengan bertanya terhadap pasti yang ini baik, berarti sih bersambung. Kini mungkin diterus now kita terus ki gelem ngana 20 pertemuan lebih. Berarti kudu rampung ya insyaallah. Nah, itu seperti itu. Berarti harus dipahami dari literatur itu. Karena kan tidak sembarangan membicarakan masalah siapa mereka yang masuk ke dalam surga itu. Kan seperti itu, harus beserta dalil Al-Quran Sunnah, perkataan ulama aja nyong ngarang. Dene kulo ngomong ya anak omongannya, contoh kayak Miki berkata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Iku tolak ukure. Berarti tolak ukure yang kau nek wis rampung jenengan kok kesimpulannya seperti itu. Berarti carane film ya berseri lah. Sambung. Seperti itu. Yang lain mungkin yang stream mungkin kayaknya harus bersiap-siap. Cekap nih. Nah, timu hadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, mugi-mugi Allah tansah berkahi dumateng panjenengan sumrambah sana kadang sedulur tetangga atau mungkin tiang-tiang ingkang kula panjenengan sedaya tansah kula panjenengan sedaya cintai, mugi-mugi mereka semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bawa sehat Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Assalamualaikum Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat terus sampean. Ya, mugi berkah. Itu banget. Amin amin. Barakallahu. Nggih, monggo ndherekaken. Atos atos. Nggih. Kali sinten? Iya, Mbak. Oh, iya Mbak, kaos mugi serimpet. Ya. Medang niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nggak cukup, sebetulnya akan saya tanya. Memang saya saja punya angan-angan lah tanya. Kebetulan Imam tadi itu pada membaca ayat apa?
terakhir ya pada kalalat pertama ya. mm-mm. Pada pertama baca surat tadi ya tadinya. Pada waktu Allah itu berfirman untuk orang-orang kafir ahli kitab, Musyrikin. musyrik,